Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, layaklah segala pujian dan syukur pagi hari ini kami persembahkan kepadamu. Buat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu kami boleh ada hingga pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, mampukan kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tema renungan kita pagi hari ini ialah hidup berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini menekankan supaya orang-orang percaya atau orang-orang Kristen tidak hidup seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Cara hidupnya harus berbeda dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan berpaling kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, dalam bagian ini, Rasul Paulus memberikan gambaran tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, yakni bahwa mereka memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dan itu semua disebabkan karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena degilnya hati mereka. Nah, pada saat kita belum percaya kepada Kristus, kita mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Kita pun hidup dalam cara yang sama. Namun, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, pikiran kita sudah dibaharui sehingga kita tidak lagi berpikiran sia-sia. Pikiran yang sia-sia dalam ayat ini memiliki pengertian pemikiran yang kosong, yang tidak bertujuan, sehingga hidup yang dijalani hanya sekedar untuk menghabiskan hari tanpa tujuan yang jelas. Pemikiran yang gelap berbicara soal kebutaan rohani atau ketidakmampuan untuk memahami kebenaran ilahi karena dosa. Pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pengertian yang gelaplah yang menyebabkan pikiran menjadi sia-sia, karena tanpa cahaya rohani dan pemahaman tentang kebenaran Allah, seseorang tidak akan tahu makna sejati dari apapun. Kesalahan penilaian moral dan pilihan hidup yang salah adalah konsekuensi langsung dari pemahaman yang telah digelapkan oleh dosa. Dengan demikian, menghasilkan pola hidup yang sembrono, hidup dalam kesia-siaan atau tanpa nilai, dan menjadikan kita seorang yang keras kepala serta jauh dari persekutuan. Hasilnya, kita pun menuai kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terhadap hal-hal demikian, orang-orang percaya diperingati supaya tidak lagi hidup demikian. Sebaliknya, hidup dalam pikiran yang telah diterangi oleh kebenaran Allah untuk menuai berkat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Karena itu, perhatikanlah cara hidup kita dan hiduplah sebagai orang-orang yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati kebenaran-Mu menjadi bahagian kami. Mampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran-Mu. Bahkan berkati kami menjalani hari ini dalam berbagai kegiatan aktivitas kami. Bahkan dalam penyembahan, Tuhan tolong. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.